Gue jadi teringat omongan lu mulu tuh sama kita nonton nobar kemarin. Yang lu bilang ada satu pemain lepas, sampai gue cari. Dan Pemain tengah United dikurung. posisinya tuh 2-2-2-2, tapi tengah memang mati. Jadi mereka itu akan melakukan selalu segitiga tuh. Kembali lagi bersama saya Patrick Dan gue Emon. Remon, boleh terserah. Raymond Parain. Ya. Dan kita ada berada di Ruang kopi. Kenapa gue ngomongnya ruang? karena U-nya 2. Ruang kopi ini ada di bilangan Jakarta Selatan. Tepatnya di Yang waktu itu yang lu bilang apa yang pahlawan? Gue lupa. Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel. Itu bukan pahlawan, Sunan. Oh iya itu Sunan. Whatever lah. Wali Songo. Wali Songo, iya benar. Gue baca itu kemarin. Wali Songo ini. Nah, ini bersejarah nih. Persis di depan di samping PLN. Di samping ya? PLN pusat. Jadi arah ke sini tuh gampang banget. Literally ini tempat buat chill out. Ya, ini Selatan. South Jakarta banget guys. Ya. Dan ini juga selain tempat Lo ngopi-ngopi. kalau mau nge-chill out gitu ya di sini deh. Asik aja di sini, bro. Di ruang kopi. Nggak cocoknya gue ngomong gitu ya. Nggak cocok. Dah, di ruang kopi itu emang enak banget untuk chill out sama teman-teman, nongkrong. It's the best place lah. Nih ngomong-ngomong nih Pet, Yo. gue pakai baju ini. Gue Alah, tau males nggak gua. maksudnya. Males gua. Seneng banget lu sama manajer yang ngalahin kita kemarin. Lah, terbukti omongan gue kemarin gue nge-review semuanya ya bisa dibilang benar. Bukan pelatih sembarangan sih. Dia cabut dari Sempoli udah kalah 2 pertandingan. Sempolnya. Iya, udah kalah 2 pertandingan. Jadi ya sedikit banyak sangat mempengaruhi permainan Sempoli mulai dari 2022 sampai dia terakhir ngelatih kemarin kan. Berarti dia lebih bagus daripada Jurgen Klopp dong. Gua nggak bisa bilang sih. Karena kan Jurgen Klopp cabut, nyatanya Liverpool menang-menang aja, berarti nggak tahu dong. Oh, ke situ arahnya. Oke. Lu cepet ya kalau ngeledek-ngeledek gitu ya. Bukan ngeledek banter. Asem kan? Apa sih itu rujak ya? Coba lo lihat masa kayak gini minum dulu Ya ini kemanisan. Di tengah-tengah syuting terus lo kencing gue lanjut sampai habis. Ya, kemarin kita kalah Mon. Kita kalah. Kita nggak mau bahas yang itu dulu. Kon. Yang tadi lo omongin. Nanti aja. Oh, nanti. Ada bisnis lah. Ada lah, lu mau tahu aja. Slow. Cincai ya. Enggak, makanya kita kalah. Tapi Nah. walaupun kalah, gue nggak terlalu kecewa. Maksudnya kecewa Oh iya dengan jelas hasil dong. akhirnya. Permainan bagus. Permainan oke. Unggul, ball Ya. possession juga unggul 53-47. Yes. 53, Cuman 40%. ya itu kayak di interviewnya Erik ten Hag juga dia mengatakan kan, dia kecewa ya, we conceded soft goals menurut dia. Ya benar-benar soft goals karena ya gol-golnya Brighton itu literally karena karena kita lagi nongkrong di selatan, gue keluar literally-nya lagi. Gak apa-apa. Chill aja men. Chill aja man, oke. Skididi. Gue geli loh. Nggak maksudnya kita itu kemarin tuh bener-bener soft goalnya itu karena emang kesalahan kita sendiri. Dan kalau gue pribadi sih ngeliatnya unfocus ya, apalagi yang Oh iya jelas. unfocused, uncoordinated. Rio Ferdinand juga bilang kemarin tuh di interview di Sky Sport bareng sama Joko, dia mengatakan ini zaman gue nggak akan pernah terjadi kayak gini, dia bilang. Karena yang pasti saya dengan Vidi. Ya karena emang literally, anjir, kenapa ya literally. Nggak, jadi maksudnya itu dia bilang bahwa dia dengan Vidi itu akan selalu komunikasi. Iya. Dan Rio itu mengatakan itu sesimpel kemarin itu De Ligt atau Martinez kan maju itu ke depan, meninggalkan posisinya. Itu pasti akan, kalau zaman aku dulu kata dia, itu pasti akan ada selalu yang menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada manusia yang ketinggalan di belakang. Bahkan seharusnya dia sadar kalau ada Martinez di depan. Yes. Berarti nggak ada nih back kiri, center back kiri gua nggak ada nih. Nah. Even kiper juga harusnya ngingetin, nih. Itu dia. Kalau yang dikatakan Rio Ferdinand, lack of communication di lini defense. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bilang, nggak ada yang teriak, yang bilang, wah ini kosong. Ini siapa? Kok ada 3 orang di sini kan gitu. Dan lebih parahnya kalau lo lihat benar-benar itu ya pertandingan ya gol terakhir itu Mazraoui memang ditugaskan buat mengawal Joao Pedro sebenarnya.
Jadi gue lihat ketika Joao Pedro ketarik ke bawah, dia ke bawah terus dia masuk lagi kan ke dalam, akhirnya dia bikin gol. Dua back kita ada di kiri, ada di kanan. Dua back. Dua wingback. Iya, wingback ada di De Ligt ada di tengah, Martinez ada di depannya De Ligt, dan yang ngambil siapa yang umpan? Adingra, yang ngambil Adingra literally lagi. Ya, literally Dalo, Mazraoui. Iya. Itu udah chaos sih menurut gua. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya yang dibilang Rio, itu komunikasi di antara mereka itu tidak ada. Satu, lo poin yang lo sebut tadi itu bagus banget. Bahwa lo sendiri harusnya bisa lihat dong. Ya. Lah, ini Martinez ada di sini berarti yang di sana siapa? Kan gitu. Jadi maksudnya ketika kita bilang bahwa seharusnya Martinez ngelihat bahwa ada Dalot di situ, dia sudah ada wingbacknya lah. Wingbacknya ada dua-duanya situ, harusnya dia udah juga memikirkan bahwa itu kan sebenarnya sense of nalarnya, visionnya mereka aja kan. Itu satu yang menurut gua masih. Dan gua sih maksudnya gini loh, nggak usah panik dulu. Ini baru game week 2. Ya kita agak concern dengan hancurnya koordinasi belakang. Padahal di episode yang sebelumnya kan kita bilang kita udah mulai senang nih lihat koordinasi pertahanan udah mulai membaik. Tapi ternyata penyakit musim lalu masih ada sebagian hilang fokus di menit akhir itu masih balik. Nah itu yang menurut gue itu yang bisa diperbaiki dan nggak perlu panik lah, nggak perlu yang tiba-tiba lo kemakan omongan bahwa Manchester United hancur gini-gini. No, it's a new team. Ini keluar lagi di kata-kata literally. Bahkan Onana juga bilang ini musim ini berubah. Gue yakin sama temen-temen gue, makanya gue akan melakukan sesuatu yang lebih ngambil resiko kan. Itu artinya gue anggapannya seluruh pemain Manchester United sebelum Onana ngomong kayak gitu ya udah sadar kita bermain harus lebih baik daripada musim lalu. Gue everybody knows me as Onana number one hater lah ya. Cuman pas waktu dia interview tuh, gue jujur gue seneng dengar interviewnya dia. Bukan lebih kepada kata-katanya, tapi lebih kepada ekspresinya itu yang lemes. Gue ngeliatnya, ya mungkin gue mirip kayak Roy Keane kali ya. Lu kalah, lu ada perasaan kecewa. Ya, lu ada perasaan kecewa. Lu tahu lu bikin kesalahan, lu buang-buang 3 poin ini malam ini. Jadi dari sisi itu gue melihatnya oke lah, berarti lu mulai ada feel untuk bermain untuk Manchester United di satu tim ini. Kalau misalnya kemarin lack of coordination, lack of communication yang kayak kata Rio, itu yang memang harus diperbaiki, wajib diperbaiki untuk pertandingan berikutnya. Nah, concern gue yang nomor 2 adalah ya balik lagi, chances made banyak, chances created itu ada. Itu yang gue bilang. Finalisasinya, cuy, lo udah bisa dibilang 2 musim lah ya. Musim lalu tuh finalnya kalau gue bilang harusnya ada perbaikan lini depan. Lo udah ada Renhake, lo ada Ruud van Nistelrooy, bahkan udah ada Andries Goldson. Kenapa finishing lo tuh nggak dilatih gitu loh? Sesimpel itu. Kalau lo susah, tinggal beli buku di Gramet ya, lo baca tuh finishing for dummies. Anjir, itu harusnya PR yang udah semua pemain sadar lah. Ya. Masa sampai sekarang masih kejadian. Kalau gue lupa yang ngomong siapa, Rio atau siapa yang Owen Hargreaves ya. Mungkin yang ngomong. Problemnya di Manchester United musim lalu dengan musim ini sama. Nggak ada gol striker murni yang untuk di depan. Apalagi dengan Rasmus lagi masih cedera kayak gini. Erik ten Hag harus memaksakan Bruno sebagai false nine kemarin aja, itu menggambarkan memang tidak ada yang memang pure finisher di depan. Jadi problem Manchester United musim lalu, which is goal getting, itu kembali lagi di musim ini jadi masalah baru, masalah yang sama yang kembali lagi diulang. Cuman kalau musim ini enaknya itu kan udah ada Zerzi sama karena Rasmus lagi cedera aja. Iya, lagi cedera. Jadi mungkin ini cuma masalah waktu aja lah untuk kita bisa kembali ke performa. Mudah-mudahan. Setuju nggak setuju sih? Setuju nggak setuju? Nggak setujunya apa? Ya, lo udah sadar kesalahan lo dan lo dibeli untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Zerzi. Yang lain juga lah. Kemarin tuh ada berapa ya? Kalau gue lihat Diallo. Nah, gue agak kurang setuju kalau di timeline tuh bilang anjir, kenapa nggak dikontrol dulu? Terus headingnya siapa namanya? Casemiro, kok kemana-mana? Lo nggak bisa ngarahin, cuy. Main bola nggak gampang. Tapi seenggaknya sebagai pemain profesional, mereka harusnya sadar akan itu. Kalau minimal musim lalu lo
nggak bisa melakukan heading dengan benar, atau lo finishingnya ya sebagai pemain pro lah ya. Dan di Manchester United, ketika lo nggak berhasil melakukan shooting ke arah gawang dengan baik, paling nggak itu dilatih. Lo bisa nyisihkan ya, kita hidup di zaman Ronaldo, Beckham, yang dimana ketika selesai latihan mereka nggak langsung cabut, mereka latihan lagi. Apa yang mereka latih? Beckham sama Ronaldo basically adalah pemain winger, sayap, midfielder, tapi mereka berlatih nyelesain bola ke arah gawang. Apapun yang mereka lakukan, kalau nggak salah waktu itu Patrice Evra juga bilang kan, Ronaldo datang ke rumah gua bukan buat bertamu, dia minjem lapangan gua buat dia latihan bola. Tapi kan itu berarti kan balik ke karakternya, Mon. Maksud gua, lo ada di Manchester United, ketika lo ada masalah, lo dibeli sama Manchester United, harusnya bisa melakukan itu. Dan gue juga mau nyorotin Ten Hag sebenarnya. Gue bukan Ten Hag haters juga sih. Cuman di situ ya dia harusnya sadar akan hal itu. Lo punya pemain yang berpotensi bagus, ya dilatih finishingnya, Sanusi. Kayak gitu sih maksud gue. Lu nyuruh Ruud van Nistelrooy atau Sanusi nih yang mati? Samsul. Emosi nih reviewnya hari ini nih. Cuman ya maksudnya itulah, itu kan balik lagi kepada karakternya sendiri ya. Gua sih kalau Ronaldo susah ya disamain ke siapapun. Karena memang dia punya motivasi tersendiri. Ya seenggaknya lo punya panutan lah. Lo ngelihat pemain-pemain hebat gitu, masa lo lihat lah Ronaldo, dia bikin YouTube aja langsung 1 2 juta sehari. Enggak 1 M dalam 1 harinya itu kan. 1 M dalam 1 hari itu emang gila ya. Langsung dapat gold. Cuman ya maksudnya kita bisa nggak kayak gitu? Ya bisa kalau kalian mulai nge-subscribe. Yes. Nih, lihat tuh, tinggal lu nanti subscribe tuh yang logo di situ. Tolong Pak Pro ki sibuk main handphone. Subscribe. Loncengnya dinyalain. Ya, terus ya biar notifikasinya langsung masuk ke kalian. Tapi balik ke topik. Ya itu. Sebenarnya masalah finishing ini yang memang PR besar ya. Finishing, komunikasi. Ya. Tapi yang nggak semua bad stuff. Yang gue senang itu adalah passing pendek, akurat, cepat, itu gue udah mulai senang tuh. Visi mereka bermain itu udah mulai ada. Pola permainan udah mulai kelihatan. Kemarin itu ya balik lagi, bener pas waktu nonton tuh gue jadi teringat omongan mulu tuh selama kita nonton nobar kemarin. Yang lo bilang ada satu pemain lepas, sampai gue cari dan ternyata pemain lepasnya itu adalah Minteh. Ya iya, kan gue selalu bilang kalau lo perhatiin tragedi gol pertamanya United itu yang di crossing, memang sebenarnya kalau kita lihat secara garis besarnya ada miskomunikasi, ada pemain yang nggak ngelihat ini bakalan jadi bencana. Satu yang gue sorot jelas lagi-lagi Casemiro. Oh iya. Bukannya gua ini ya Casemiro baru kita kita puji. Iya, tapi bener-bener itu gol pertama itu Casemiro. Dia nonton. Nah, sebenarnya bola kalau lo perhatiin, lo boleh ulang itu highlightnya di video ada, video. Pemain tengah United dikurung. Jadi pemain Brighton tuh bikin formasi kalau nggak salah inget 2-2. Jadi kayak apa sih namanya istilahnya itu, ukuran apa sih? Trapesium apa sih namanya begini apa itu? Hexagon. Samsul. Ya. Mereka melakukan formasi hexagon sehingga kayak Amad Diallo, Bruno, Mason Mount, siapa lagi, Casemiro kekurung di dalam dan mereka nggak sadar itu. Lo bisa lihat. Sementara yang gue bilang ada satu pemain yang bebas, which is si Minte, sama di sebelah kiri gue lupa. Tapi dia masih masuk dalam formasi itu karena dia mendekat kan. Nah ini tuh dibiarin, orang ini dibiarin. Ada Dalot, tapi Dalot tuh nggak melakukan pressing. Nah ketika itu di-passing, di situ bencana yang terjadi. Pemain tengah karena udah dikurung kayak gitu, mereka ngerasa pemain-pemain Brighton semua ada di luar nih. Jadi mereka cuma ngelihat bola yang lintas di situ, berharap Mazraoui sama Maguire bisa menyelesaikan hal itu, bisa menyelesaikan masalah itu. Ternyata Mitoma bebas, cuy. Mitoma bebas dan lagi-lagi Welbeck masuk ke dalam, nggak ada yang lihat sama sekali karena mereka ngerasa pemain Brighton masih banyak di luar.
Welbeck dong yang masuk. Itu dia. Itu ditonton sama Casemiro yang menurut gua kalau ada pemain ya balik lagi karena Ugarte udah deket banget. Gua belum bilang ini deal ya. Semua masih bisa terjadi. Tapi minimal kalau ada Ugarte, gue yakin itu dikejar. Ya. Ditutup lah sebenarnya. Nah itu Mon. Jadi dan kelihatan nggak ada komunikasinya dari Maguire. Ya, itu dia. Kalau kemarin yang benar-benar yang setelah nonton highlightnya lagi kembali dua hari yang lalu ini. Ya. Satu yang diperintahkan oleh Erik ten Hag adalah pressing. Dan itu sudah biasa high pressingnya Manchester United. Ya, man to man. Midfield itu betul-betul dikuasai oleh Manchester United. Oke. Kenapa gue bilang si Fabian Genius? Jadi sistemnya itu kalau lihat semua, lu nanti lihat lagi, kalian juga nonton lagi nanti highlightnya. Ya kan itu udah gue bilang kalau Fabian itu emang jenius. Build upnya, ya. Jadi ketika penuh di tengah, ya, dan sistemnya itu kan adalah ketika bola masuk, Bruno akan nge-pressing ke arah kiper, ya. Kobe Maino, Casemiro itu akan menutupin ruangan yang ditinggalkan Bruno. Problemnya, ya kayak bener yang lu bilang, posisinya itu 2-2-2-2, tapi tengah memang mati. Jadi mereka itu akan melakukan selalu segitiga tuh. Kiper, whoever yang wingback atau siapa. Ya, dan basically ngisolasi ruangan tengah yang gue bilang kemarin. Tapi mereka akan bawa bolanya itu ke samping. Yang gue perhatiin, ini 3 kali kejadian kemarin itu yang kan ada satu orang yang bebas sendirian itu. Bukan. Jadi mereka tuh sistemnya itu adalah tengah kan udah penuh nih. Jadi mereka akan memasukkan ke wing. Otomatis antara Rashford atau kalau di sebelah sana Amad Diallo, mereka harus ngejar yang wingnya ini. Ketika masuk ke sini, itu yang kemarin Danny Welbeck, kalau lu perhatikan gol yang pertama, Danny itu ngambil masuk ke tengah, dia akan ninggalin posisinya, dia nggak masuk ke tengah. Nah dari tengah itu, bola itu yang tadi dari sini balik lagi ke tengah, sementara wingnya masuk kiri kanannya. Itu mulu kejadiannya, 2 kali golnya mereka itu sama persis prosesnya. Enggak, itu yang gue bilang, kejeniusan seorang Fabian Hutzler memanfaatkan kalau bilang ya, ketidakmampuan pemain belakang Manchester United dalam mengorganisasi lini belakang. Itu yang dia manfaatkan. Jadi ketika bola melintas di depan gawang Onana, kelihatan jelas masalah itu terlihat. Nggak ada yang komunikasi, nggak ada yang coba dari ketika di-passing sama Minte itu nggak ada yang coba scanning. Ini bola ke arah mana sih jatuhnya? Itu nggak ada karena kita lihat Mazraoui sama Maguire ketarik ke tengah. Jadi ketika bolanya lewat jatuh ke kaki Mitoma, pilihannya si Brighton sebenarnya banyak. Mitoma bisa masuk nembak sendiri dengan harapan gol, atau dipassing keluar, atau ya kayak kemarin yang kalau kita lihat miss tuh semua tuh. Kalau ternyata ada kemarin itu kalau Welbeck yang masuk di tengah. Dan kalau gol kedua itu pilihannya kalau nggak Joao Pedro, Minte, sama satu lagi siapa itu, gue lupa dia yang di tengah. Lu bayangin bisa sampai 3 orang. Van Dijk juga, back itu ada di depan. Lu bayangin bisa sampai 3 opsi lu untuk siapa yang bikin gol terserah. Itu Joao Pedro aja itu yang duluan respon. Makanya gue bilang intinya, kehebatannya si Fabian Hutzler ini, dia bisa membaca kelemahan lawan dan dia bisa manfaatin itu. Itu kenapa gue bilang strategi dia nggak biasa. Jadi dia menyisakan satu pemain yang ngebaca situasi arah bola. Itu cerdas banget sih. Cuman balik lagi, sebenarnya itu nggak perlu kejadian kalau PR Manchester United dari musim lalu itu bisa diatasi. Kayak komunikasi, terus latihan finishing yang bener, ya kayak gitu-gitulah. Atau ini juga jadi masalah menurut gua. Lo sorot ini dari musim lalu ya. Manchester United tuh paling sering banget offside. Ini kampret ini gua nggak pernah ngelatihan memposisikan dirinya onside gitu loh. Kalau itu gua kemarin tuh 6 berbanding 0. Brighton tuh nggak ada offside sama sekali. Tapi kalau itu menurut gua tuh mungkin karena satu masalah timing ya. Kemarin tuh banyak banget. Casemiro tuh ada punya kesempatan banget untuk through pass ke Bruno atau Rashford. Dia passingnya ke Rashford tapi malah di belakang. Balik lagi kayak waktu kasus Rashford passing agak mundur kepada Garnacho. Kemarin itu Casemiro tuh seandainya dia through pass ke depan, itu yang bisa dapetin antara dia ngelewatin antara ke Bruno atau ke Rashford, tapi yang ada dia lapar ke arah Rashford, akhirnya Rashford terpaksa mundur lagi. Jadi
kemarin tuh yang model kayak gitu tuh udah beberapa kali diterapin menurut gue yang terakhir juga yang dialog dia lari mundur. Gue lupa yang passing dari tengah itu yang kita tahu, kita ngelihat bareng-bareng ya si anjing offside gitu loh. Itu sesimpli football IQ sih kalau gue bilang. Jadi kayak lu ngapain ngelanjutin lari lu kalau temen lu udah telat nerima bola di tengah, yang artinya lu stay aja di tengah, ngapain lari mundur terus. Yang simpel kayak gitu. Gue nggak bilang sama dia lo goblok ya, maksud gue lo harusnya sadar, lo harus bisa ngelihat arah bola lah. Itu kan sebenarnya yang simple lah. Lo harus bermain bola bukan cuman terima bola di kaki, lo bawa ke depan, lo balikin ke belakang, ya nggak gitu. Lo harus bisa baca situasi itu kan. Sebenarnya itu kan masalahnya. Itulah maksud gue. Finishing, komunikasi, dan lu jangan sering offside lah. Kemarin Fulham United offside 3, Fulham 1. Sekarang lebih parah. United 6 kali offside, Fulham Brighton sama sekali nggak ada. PR besar sih menurut gua. Lu mau taruh siapapun di situ, Van Nistelrooy kalau nggak bisa baca arah bola kayak gitu ya. Kalau Amad Diallo yang melakukan offside kayak gitu tuh, itu gue mungkin karena pengalamannya juga mungkin ya. Tapi kalau dibilang pengalaman kurang juga dia. Enggak lah, gue nggak setuju. Lo dibayar untuk bermain yang bagus. Ya, dan cuman ya nggak, maksudnya gini loh, Mon. Kayak kemarin gue lihat Rashford, dia juga dia larinya itu bukan ke arah gawang, tapi dia lari ke tengah lapangan untuk delay bola. Kalau menurut gue ke tengah, orang dia lari mundur ke belakang. Bukan Rashford tuh ada, dia larinya bukan ke gawang, dia larinya ke tengah lapangan supaya untuk delay. Bola kan masih di bawah nih, jadi dia lari ke samping dulu, baru dia maju ke depan. Iya, paham. Maksudnya, kalau menurut gue tuh sebenarnya itu nggak bisa kita salahkan murni kepada winger-winger yang gitunya, tapi lebih kepada timing daripada kayak Casemiro kemarin itu salah. Nyatanya, yang Amad Diallo bikin gol, itu bagus banget, itu dari Mas Rui. Itu seharusnya yang dilakukan Rashford, si Casemiro kepada Bruno, itu yang tadi gue bilang. Iya. Nah, timing daripada lepas bola ini yang masih menurut gue masih kurang. Itu juga kenapa harapan gua yang dengan catatan ini kan sekarang beritanya McTominay udah antara Manchester United dengan Napoli udah deal nih untuk McTominay, tinggal McTominay-nya aja mau atau enggak nih kan sekarang. Kalau memang bisa kita lepas McTominay ke Napoli dengan angka 25 pound sterling, ya total 30 sama ya 30 lah ya, itu semua kan add-onsnya semua. Artinya kita bisa mendatangkan Ugarte karena dari PSG pun sudah setuju. Dan nggak opsi loan karena udah ada budget nih, bayarin aja. Justru mereka nggak mau kemarin. Manchester United kan pengennya loan. PSG nggak mau. Kalau lu mau ambil beli putus. Makanya dengan adanya. Oh bukan, lu baca berita dari mana? Di loan itu karena memang belum ada pemain yang kejual. Jadi makanya PSG mau pinjem dulu. Makanya PSG nggak mau. Gue emosi lama-lama nih mau baca dari mana sih berita? Justru PSG itu nggak mau sistem loan. Kalau lu mau ambil Ugarte, beli putus. Ya. Nah Manchester United nggak bisa waktu itu karena belum ada pemain yang kejual. Gitu yang gue bilang. Nah sekarang kan ada budget. Nah itu dia. Kalau nggak tiba-tiba McTominay jadi Harry Maguire, ya yang udah cuman menurut gue itu pasti dia terima lah. Gajinya McTominay itu masih lebih rendah pada gajinya Johnny Evans. Gua rasa ya nggak ada masalah lah. Nah kalau misalnya kita bisa mendatangkan Ugarte, itu yang satu titik yang mungkin bisa membantu kita upgrade. Karena Ugarte kan banyak yang bilang lah Ugarte baru dibeli 1 tahun sama PSG, ternyata jual berarti nggak bagus-bagus banget dong. Sebenarnya bukan nggak bagus-bagus banget, tapi di sistemnya yang dimainkan di PSG tidak cocok karena Ugarte itu orangnya senang ngejar bola. Iya. Ya itu masalahnya United sebenarnya. Dan itu dibutuhkan United yang mau ngejar bola karena Casemiro is a good player ya. Cuman ya balik lagi dia udah nggak prime, nggak bisa konsisten lagi lah. Bukan nggak konsisten, emang udah nggak prime. Udah nggak prime-nya lagi. Makanya kemarin kalau lihat pertandingan itu kebanyakan Maino yang lari sebenarnya. Dan itu kenapa kita pakai false nine untuk mengakomodir si pemain yang sudah tidak prime ini kan gitu. Nah makanya kalau misalnya kita bisa dapat Ugarte, mudah-mudahan satu masalah kita itu benar-benar nanti defensive player kan yang datang. Yang artinya breaker lah. Sebenarnya harusnya Ten Hag udah gak ada alasan karena lu bener-bener udah dapat satu lini belakang lu itu mulai defensive midfielder sampai 4 biji di belakang itu udah bagus. Dan menurut dia kan Onananya juga bagus ya, kalau menurut gue sih itu yang salah satu lumbung. Cuman ya
minimal 5 ini yang di belakang ini plus Kobbie Mainoo, berarti lu udah sempurna dong di belakang. Tinggal lu merapikan yang di depan-depannya lu aja, finishingnya lu. Itu yang kemarin gue lihat kenapa kita akhirnya mau nggak mau terima kekalahan. Ya benar kayak kata lu bilang, komunikasinya kurang, disiplinnya tidak ada, dan menit-menit terakhir lu kehilangan fokus. Satu lagi yang ya balik lagi, gue tetap akan mendukung manajer gue di poros salang ini, kita akan terus mendukung manajer kita. Tapi tidak salah mengkritik, dan salah satu kritikan gue sampai besoknya masih berpikir, kenapa lu tarik Bruno? Iya. Kenapa nggak Mainoo gitu loh? Masalahnya lu udah tarik Mason Mount juga kan? Dan bagi kalian yang bilang Mason Mount nggak ada gunanya, waktu ada Mason Mount kita masih kontrol bola, nggak ada Mason Mount kita udah kehilangan kontrolnya. Di mid block itu kita menang lah, intinya di bagian tengah sampai ke atas kita main high press yang sangat bagus dan Mason Mount berperan di situ. Makanya gue bilang kalau misalnya Ugarte datang, jangan nonton bola itu cuma lihat siapa yang cetak gol, jangan nonton highlight lah. Makanya gue bilang kalau misalnya Ugarte datang, problem is solved. Bruno ada cover, si Mason Mount, Ugarte ada cover, Casemiro. Cuman ya Casemiro bisa di air-air. Kalau ada Ugarte berarti Casemiro jadi second option. Iya itu yang gue bilang. Nah itu maksud gue tuh dengan kondisi yang saat ini, itu Manchester United ini sebenarnya udah on the right track menurut gue. Ya udah. Tinggal ya kemarin tuh betul-betul lu harus rapiin nih semua, baik itu masalah komunikasi lu, masalah disiplin kerjanya. Yang paling utama adalah fokus. Yang tadi gue bilang gue kritik Ten Hag. Lu tarik Bruno, ya dengan kondisi itu. Iya, kenapa nggak pemain lain lah gitu kan? Dan itu masih menit 79. Lo bisa tarik Bruno untuk masuk jadi I don't know mau masuk ke 8 atau apa. Sementara si Zirkzee yang masuk ke depan kan. Cuman yang paling gua nggak terima adalah negative play-nya Ten Hag kemarin. Dia narik why do you take away Maguire, masukkan De Ligt. Iya. Maksudnya lu butuh gol. Di zamannya Sir Alex Ferguson yang ada yang kita lihat malah back dikorbanin, nambahin striker lagi. Ini malah lu like for like, what for? Kalau like for like buat apa? Kecuali dia tadi cedera, oke. Nah ini lu nggak tarik Maguire, masukkan De Ligt. Kalau lu mau namanya untuk biar De Ligt itu malah primanya lebih cepat tercapai, not the right time, man. Itu yang menurut gue kemarin tuh, yang menurut gue ini negatif football banget. Sementara Fabian itu betul-betul, lu lihat kan, attacking player semua yang masuk nih menit-menit terakhir. Ya itu dia ngelihat kelemahan United, makanya ya udah eksploitasi aja di belakang nih, mumpung udah open play dan pemain United juga udah fokus bertahan. Ya itu. Gue ngeliatnya seperti. Tapi ya sudahlah. Itu udah lewat. Manchester United kalah di tangan Brighton di stadionnya Brighton. Apa sih stadionnya, Pak Pro? Amex Stadium ya. Bener gak? Game week 2, nggak usah panik, nggak usah stres, nggak usah apa. Mudah-mudahan ada perubahan. Game week 3 langsung big match melawan Liverpool. Di Anfield ya? Di Anfield apa di Old Trafford? Gimana ya? Oh nggak tahu Pak Bran juga. Coba dicek dong kan. Ya langsung lawan Liverpool, mudah-mudahan ada perbaikan dan semoga kekalahan kemarin itu benar-benar menjadi cambuk kepada pemain-pemain MU juga. Nggak enak kan lo kalah di Fergie Time. Jadi next week hari Minggu ya kan ya? Minggu kita ya? Oh di Old Trafford. Di Old Trafford Minggu ya, kan? Minggu jam 10. Jam 10 Manchester United versus Liverpool. Nggak ada hasil yang lebih positif. Oh iya, sebelum itu semua untuk nih ada satu berita lagi. Kita turut berduka cita atas berpulangnya Sven Goran Eriksson, pahlawan kita. Ya. Walaupun dia juga bekas pelatih tetangga, tapi dia juga bekas pelatih Inggris. Dia May he rest in peace. Yang turut mengembangkan sepak bola Inggris lah. May he rest in peace. Tuh, he died at the age of 78. Wah, baru masuk lagi nih berita. Ada possibility Sancho di swap deal sama Chelsea. Yalah, Sancho go man. Bagus untuk karir lu. Sama Chelsea. Apa Sterling sama Chilwell ya. Ngapain Sterling? Ya, gua nggak tahu lah, tapi ya kita nggak tahu lah, ini kan baru rumor juga nih, tapi udah lumayan rame. Ben Chilwell-nya oke lah ya. Plus kita nggak tahu kalau Ugarte ini dapat, feeling gue masih akan ada satu transfer lagi
mungkin nyari pemain tengah kan banyak tuh yang udah di ceritanya. Gue yakin ya, Ugarte terakhir. Menurut gue Ugarte terakhir. Anyway, that's all for today. Sampai jumpa di hari Sabtu di ruang kafe. Kita masih ada satu lagi. Iya. Nanti di preview Liverpool nanti kita ketemu lagi. Dan Sabtunya kita mudah-mudahan ada tamu spesial. Alright guys, gua Patrick dan gue Emon. Ini Pora Salah. Ciao.